ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kembali sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, karunia dan anugerah yang tidak henti-hentinya. Allah curahkan semuanya kepada kita dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat tersebut, khususnya nikmat yang paling mahal, paling bernilai, paling berharga dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada malam hari ini, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita perpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini untuk mendengarkan kajian tentang sirah nabawiyah yang mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari Allah. Iman kita semakin kuat, takwa kita semakin teguh sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang terdekat dengan engkau wahai Muhammad, kata Allah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memulai al-jahru bid-da'wah, terang-terangan dalam berdakwah. Dan kemarin kita juga telah menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah ini, maka beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengumpulkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk membuat hidangan dan jamuan makanan bagi mereka, hingga ketika mereka sudah merasa kenyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berdakwah dengan mereka. Namun kemarin kita sebutkan belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka Abu Lahab terlebih dahulu angkat bicara dengan penuh cacian, dengan penuh penghinaan, dengan penuh merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Lahab ketika itu? Haula hum umumatuka wa banu ammika fatakallam wada'is sabah. Wahai Muhammad, kata Abu Lahab, mereka ini adalah paman-pamanmu, mereka adalah anak dari paman-pamanmu. Fatakallam, bicaralah wahai Muhammad, wada'is sabah, tinggalkanlah sikap kekanak-kanakan. Ini kan penghinaan. Rasulullah dianggap sebagai anak-anak oleh Abu Lahab. Maka wa'lam annahu laysa liqaumika bil arab qatibatan taqatan. Ketahuilah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya kaummu tidak akan mampu menghadapi orang-orang Arab. Artinya dari kalangan Bani Hashim, keluarga kamu
dari kabilah kita ini tidak akan mampu untuk menghadapi orang-orang Arab. Ketika mereka marah, ketika mereka merasa terhina, merasa tercaci dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mampu menghadapi mereka, kata Abu Lahab. Wa ana ahaqqu man akhadhaka, dan aku adalah orang yang paling berhak untuk menahan engkau, ya, menahan engkau. Fahasbuka banu abika, maka cukuplah bagi engkau keluarga dari ayahmu. Wa in aqamta alayya ma anta alayh fahuwa aysar alayhi min an yathaba bika butuna quraishin wa tamadduhum al-arabu. Jadi kata Abu Lahab dengan penuh wanti-wanti, ya, dengan penuh wanti memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali membuat onar dalam kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Jadi dianggap Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah keonaran di kalangan kabilah bangsa Quraisy. Wa anha kalamahu bilaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam lauman syadidan, sampai ia pun mengakhiri pembicaraannya dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan yang sangat dahsyat dan sangat menyakitkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dicela, dicaci di hadapan keluarga Sidin, berdiam aja Sidin berdiam aja. Tidak melawan. Walam yadkhul an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadal ma'a Abi Lahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak istilahnya mendebat Abu Lahab, karena ini orang tua, ya, orang tua yang kada tahu apa-apa. Walam yatakallam fi dzalikal majlis, dan Sidin tidak berbicara satu patah pun ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa beliau perintahkan kembali Ali untuk membuat jamuan hidangan makanan. Apa kemarin jamuannya? Ada yang ingat? Batis kambing. Yalah, batis kambing. Kalau kada sawakan kada batisnya aja, ya, batis kambing. Dimakan oleh orang sebanyak sekitar 40 sampai 45 orang. Nah ini, karena yang dikumpulkan pada waktu itu diriwayatkan ada sekitar 40 orang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim. Wa marratan ukhra jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa 'ashiratahu, dan untuk hari yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali mengumpulkan keluarga beliau. Kemudian dihidangkanlah makanannya sama seperti yang kemarin juga. Wa badara bil hadis, maka ketika mereka sedang memakan makanan tersebut, menikmati makanan tersebut, wa badara bil hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera untuk berbicara sebelum didahului oleh Abu Lahab. Abu Jahal tuh kena pas waktu di Bukit Safa di hari yang berikutnya. Wa marratan ukhra jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa 'ashiratahu 'ala at-ta'am wa badara bil hadis, lalu beliau pun bersegera untuk berbicara di hadapan keluarga beliau. Fa khataba fihim khitaban qasiran, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang sangat singkat sekali, namun isinya sangat padat dan berisi, dan juga sangat menghujam ke setiap sanubari orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Perhatikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan keluarga Sidin di hari yang kedua. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaih. Segala puji hanya untuk Allah, yang mana aku memujinya dan aku meminta tolong kepadanya. Wa uminu bihi wa atawakkalu alaih, dan aku hanya beriman kepadanya dan bergantung bertawakal hanya kepadanya.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini kalimat yang sangat menghujam, yang sangat menusuk hati dan juga jiwa para penyembah-penyembah berhala tersebut, dan mereka sangat faham kalimat ini. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dan satu-satunya yang disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang mutlak untuk diibadahi. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, innar raida la yakdzibu ahlahu, sesungguhnya raid itu tidak akan mendustai atau membohongi keluarganya. Raid ini maksudnya adalah kalau misalnya ada sekelompok orang atau satu keluarga melakukan perjalanan, di antara kelompok ini ada satu orang laki-laki sebagai penunjuk jalan. Nah, ini menuai ini pakai apa biasanya? GPS lah. Nah, ini kalau bahari kada ada GPS lah. Bahari kada ada GPS. Yang menunjukkan Nabi jalan ketika hijrah siapa namanya? Dari Mekah menuju Madinah ketika hijrah, siapa penunjuknya? Seorang Nasrani yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Dia adalah pembantu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-raid kata Nabi tidak akan membohongi keluarganya. Wallahi alladzi la ilaha illa huna, dua pulang menghujam pulang. Ibarat tuh, jadi kalimat fasda' bima tu'mar, perintah Allah, wahai Muhammad, terangkanlah seterang-terangnya. Jadi terangkan di sini maksudnya menerangkan secara sampai menghujam ke lubuk sanubari orang-orang yang mendengarkannya. Ini maksudnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ibarat bahasa kita tuh menembak untuk kedua kalinya. Wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakin apa namanya, kalau orang yang benci dari kalangan mereka, orang-orang penyembah berhala, maka mereka semakin marah. Inni rasulullahi ilaikum khassatan, sesungguhnya aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus. Wa ilan nasi ammatan, dan kepada seluruh manusia secara umum. Wallahi, demi Allah, la tamutunna kama tanamun, kalian sungguh akan mati sebagaimana halnya kalian tidur. La tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun, dan sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana halnya kalian bangun dari tidur. Kemudian wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab, diperhitungkan amal-amal kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahal jannatu abadan aw naru abada, sesungguhnya di sana nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya ada surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalamnya terdapat fihi annahu mab'utsun ilaihim wa ilan nasi kaffah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bangsa Arab secara khusus dan untuk seluruh manusia. Wa fihi itsbatun lil ba'tsi wal hisabi wa fihi naw'an al jazaa fil akhirah. Di dalam kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat itsbat terhadap dibangkitkannya seseorang nanti kelak dari kubur mereka masing-masing, dan mereka nanti kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi naw'a al jazaa fil akhirah, dan sesungguhnya di dalam kalimat-kalimat Rasulullah tersebut terdapat dua jenis balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Surga. Yang kedua adalah neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga, surga atau neraka, neraka atau surga. Immal jannah wa imma an-nar.
Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari yang kedua tadi. Jamuan yang kedua. Belum lagi Abu Lahab berpender, maka Nabi segera berbicara. Namun sudah berpender Abu Lahab, selesai sudah. Kada kawal lagi Nabi berpenderlah. Maka setelah mendengar ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, maka sikap dari keluarga beliau, ya, atau kaum ataupun kabilah beliau itu terbagi dua. وعلى هذا تحددت مواقف بين أهله وعشيرته بين موقفين. Sikap mereka ada dua. Yang pertama adalah yumathiluhu Abu Talib. Yang pertama adalah sikap yang diwakili oleh seorang Abu Talib, yang tidak lain adalah mamarina Nabi sallallahu alaihi wasallam atau paman beliau, ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala ma ahabba ilaina muawanatak wa aqbalana li nasihatika wa ashaddu tasdiqina li hadithika. Wahai Muhammad, kata Abu Talib, betapa cintanya kami untuk menolong engkau. Kami sangat senang sekali untuk menolong engkau, kata Abu Talib. Wa aqbalana li nasihatika, dan sungguh kami akan terbuka dengan segala nasihat-nasihat engkau. Kami akan terbuka dengan segala nasihat-nasihat engkau. Wa ashadda tasdiqina li hadithika, dan kami sungguh sangat membenarkan, tidak meragukan kejujuran engkau. Apa yang kau ucapkan itu adalah benar. Wa ahabba ilaina wa haula banu abika mujtami'un, dan mereka ini, kata Abu Talib, mereka ini adalah merupakan anak-anak dari ayah-ayahmu, maksudnya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ana ahaduhum, dan aku adalah salah satu dari mereka. Ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib famdhi lima umirta bihi. Namun aku adalah orang yang paling cepat untuk menyukai dan mencintai apapun yang keluar dari engkau wahai Muhammad. Famdhi lima umirta bihi, maka berjalanlah engkau sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Fa wallahi la azalu ahutuka wa amna'uka, maka demi Allah, kata Abu Talib, demi Allah juga. Abu Talib, demi Allah. Kenapa jadi mereka menyebutkan demi Allah? Kenapa jadi para penyembah berhala tersebut mereka menyebutkan demi Allah? Abu Jahal menyebutkan demi Allah, Abu Sufyan dan lain sebagainya menyebutkan demi Allah, padahal mereka penyembah berhala. Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala mereka tersebut itu adalah sekutu bagi Allah. Mereka juga meyakini kepada Allah. Mereka juga meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebatas apa? Sebatas bahwa Allah itu hanyalah pencipta mereka yang mengatur alam semesta. Nah itu, ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Sedangkan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar rububiyah, tapi juga tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Nah ini. Sedangkan mereka orang-orang musyrik tersebut, mereka meyakini Allah itu pencipta, mengatur segala sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan ketika mereka menyembah, beribadah, mereka beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada selain Allah bersama Allah, atau beribadah kepada Allah bersama berhala-berhala mereka. Inilah yang disebut dengan dalam Al-Qur'an disebut andada. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan min dunillah, selain daripada Allah, sebagai tandingan. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi mereka juga ketika bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, kata Abu Talib, demi Allah wahai Muhammad, la azalu ahutuka, aku akan selalu bersama engkau. Aku akan selalu bersama engkau. Ghaira anna nafsi la tutawi'ini ala firaqi dini Abdul Muttalib.
namun sayang beribu sayang, aku belum mampu untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib lagi. Aku bersama engkau, kata Abu Talib, aku dukung engkau, aku bersama engkau, tapi aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Nah, ini Abu Talib. Jadi Abu Talib, karena beliau adalah merupakan paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maha ragu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kedekatan emosi yang sangat dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sayangnya beliau, kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diragukan lagi. Faqabila Abu Talib an-nusra bi mantiqil qabaliyah. Maka Abu Talib pun menolong Nabi, menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhalla ala dini abaihi, dan beliau mati dalam keadaan agama nenek moyangnya. Kemudian lagi fariqun tsani, ya, mauqifus tsani, sikap yang kedua, yaitu sikap yang diambil oleh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini subhanallah, kalau kita membaca dan juga mendengarkan sejarahnya dan kehidupannya, ibaratnya tokoh yang jahat, tokoh yang istilahnya, biasanya kalau tokoh jahat itu muhanya kayak apa biasanya? Menyeramkan, ya Allah. Dan itu juga seperti di di film Ar-Risalah itu, The Message itu, digambarkan juga Abu Lahab seperti orang yang jahat, orang yang buruk rupanya, orang yang mengerikan dan lain sebagainya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang digambarkan di film tersebut, ya, atau yang ada dalam benak kita, itu bertolak belakang. Kenapa? Kenapa kira-kira? Abu Lahab, kenapa jadi disebut Abu Lahab? Apa arti Lahab itu? Ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah. Yang paling kuat adalah mereka mengatakan bahwa Lahab itu artinya adalah merah, bara api. Harang itu kalau dibakar itu ada merahnya, ya kalau. Nah, jadi wajah Abu Lahab itu bagaikan lahab. Lahab itu artinya bara api yang merah itu, ya. Kira-kira itu bersinar atau redup? Bersinar. Artinya wajah Abu Lahab itu wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar. Li'inarati wajhihi, kata ahli sejarah. Jadi ini menunjukkan bahwa Abu Lahab memiliki kulit atau raut wajah kemerah-merahan, yang mana ini menunjukkan bahwa wajah yang kemerah-merahan itu menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang tampan lagi bungas. Nah, ini jadi bertolak belakang dengan apa yang digambarkan oleh selama ini. Dari ungkapan kata-katanya juga seperti itu. Ikamni wahai Muhammad seperti ini, dicaci. Rasulullah dicaci. Tapi ternyata Abu Lahab memiliki wajah yang tampan, bercahaya. Jadi bukan hanya orang yang baik saja yang bercahaya. Ini hati-hatilah. Ternyata orang antagonis juga bercahaya juga. Ya, koruptor seperti zaman kita sekarang ini kan bercahaya mukanya. Ya, necis apa segala macam lah. Ketika disorot di kamera itu, wah, ketawa-ketawa, ya, wajahnya berseri-seri, ya, wajahnya ujar orang weh ini jidat rata atau apa istilahnya tuh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi jangan disangka Abu Jahal itu, Abu Lahab itu wajahnya jelek, tapi Abu Lahab wajahnya tampan. Karena apa? Karena menunjukkan kata lahab itu berasal dari ungkapan bara api yang panas memerah, menunjukkan bahwa wajah seorang Abu Lahab, ya, karena wajahnya yang memerah tersebut, makanya dia dijuluki dengan Abu Lahab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Lahab seperti apa? Wara'a fiha ta'liban ala Bani Hashim wa dhaya'an li masalihihi ma'a Quraisy. Ini gerakan Muhammad ini sangat berbahaya, ujar Abu Lahab. Ini bisa membahayakan Bani Hashim, bisa membahayakan Quraisy, bisa membahayakan bangsa Arab. Qala hadhihi wallahi, nah wallah juga, sama-sama wallahi, sama-sama bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi wallahi ya Muhammad sawah,
wahai Muhammad, demi Allah, apa yang kau bawa ini adalah keburukan. Kata Abu Lahab. Coba, wajah tampan kadang menjamin kebaikan dalam tutur kata. Nah ini, hadhihi wallahi sawah, wahai Muhammad, ini demi Allah adalah keburukan, wahai Muhammad. Khudhu ala yadaihi, tangkap Muhammad ini. Nah ini sikap bertolak belakang dari dua orang paman. Yang satu sangat lembut, yang satu sangat melindungi, yang satu sangat jahatnya luar biasa lah. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khudhu ala yadayhi qabla an yakhudhakum ghairukum, tangkap Muhammad tersebut sebelum ia ditangkap oleh orang lain dari bangsa Arab. Faradda alaihi Abu Talib fi wadhin la yaqbal labs faqala wallahi la namna'hu. Maka Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Abu Talib, aku akan menahan kalian dari menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian tersebut, hari yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan orang di Bukit Safa, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini ada lagi hidangan lah, karena hidangan tadi di dalam rumah. Ini Rasulullah memanggil seluruh bangsa Quraisy. Ya Bani Fihr, ya Bani Addi, kata Rasulullah, wahai Bani Fihr, wahai Bani Addi, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, nada ala butuni Quraisy hatta ijtama'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh daripada klan dari suku Quraisy. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati' an yakhruj arsala rasulan liyanzura mal amr. Lalu seorang laki-laki dari kalangan mereka bangsa Quraisy yang tidak bisa hadir pada panggilan Nabi tersebut, ia mengutus seorang utusan untuk hadir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fajtama'u wa fihim Abu Lahab. Lalu mereka pun berkumpul di bukit Safa, dan di antara mereka ada Abu Lahab. Datang pulang Abu Lahab. Tadi di rumah maharu-haru juga, ini di bukit maharu-haru pulang, karena Abu Lahab sangat khawatir. Kekhawatirannya adalah bahwa yaitu tadi yang kita sebutkan tadi, dia khawatir Muhammad bikin keonaran dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim Abu Lahab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Wahai kaum, bagaimana pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa pasukan berkuda yang berada di balik lembah ini akan menyerang kalian? Apakah kalian membenarkanku? Apakah kalian membenarkanku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Wahai Muhammad, kami tidak punya pengalaman kepada engkau kecuali hanyalah kejujuran. Jadi kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh kalangan bangsa Arab ketika itu. Falamma aqama alaihimul hujjah annahum lam yujarribu alaihi illa as-sidq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengarnya demikian dari kaum beliau, apa kata Nabi? Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah memberikan peringatan kepada kalian akan azab yang pedih. Tsumma da'ahum ilal haqq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada kebenaran. Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a wala ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, peliharalah diri kalian dari Allah, maksudnya dari azab Allah. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi darran wala naf'a. Sesungguhnya aku tidak memiliki sedikit pun mudarat dan manfaat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ughni ankum minallahi syai'a, dan aku tidak mampu menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini maksudnya berimanlah kalian. Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai bin Ka'ab bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a, sesungguhnya aku tidak memiliki mudarat dan manfaat. Tidak memiliki mudarat dan manfaat kepada kalian. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, ya wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai ma'syara Bani Qusay, wahai Bani Qusay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Jadi seberatan disebutkan oleh Nabi. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai, paling faham, paling hafal dengan klan-klan dan nama-nama klan tersebut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap suku satu persatu sampai sub sukunya. Ya, ini suku besar misalnya, ada subnya yang halus lagi, ya sukunya. Itu semua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la ya ma'syara Bani Abdi Manaf, wahai seluruh Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi dharran wala naf'a, karena sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat dan mudarat di sisi Allah. Wala ughni ankum minallahi syai'a, dan aku tidak berisi kemampuan sedikit pun di sisi Allah. Ya Bani Abdis Syams, wahai Bani Abdis Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Ya ma'syara Bani Abdul Muttalib, wahai ma'syara Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a wala ughni ankum minallahi syai'a. Saluni min mali ma syi'tum, mintalah oleh kalian kepadaku, kata Nabi. Sampai Nabi menawarkan seperti itu. Apa yang diminta? Mintalah kepadaku dari sebagian dari hartaku, kata Nabi, sesuai dengan keinginan kalian. Apapun yang kalian maukan dari hartaku, mintalah, kata Nabi. La amliku lakum minallahi syai'a, namun aku tidak mampu menjadi hujjah kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak mampu sedikit pun di sisi Allah untuk menolongmu. Ya Safiyah bint Abdul Muttalib, wahai Safiyah, Safiyah ini bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muttalib, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, nah ini yang terakhir, wahai Fatimah. Jadi Fatimah hadir juga, ya Fatimah ketika itu hadir juga. Wahai Fatimah binta Muhammad, anaknya Muhammad, salini ma syi'ti min mali, mintalah olehmu sekehendakmu dari hartaku. Anqidhi nafsaki minan nar, fa inni la amliku laki darran wala naf'a, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada engkau. Wala ughni anki minallahi syai'a, dan aku tidak mampu menolong engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini Fatimah binti Rasulullah, Fatimah anak Nabi yang bujur, yang sebenar-benarnya. Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah anaknya Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencuri, maka sungguh akan aku potong tangannya. Namun anehnya ada orang hari ini yang mengaku cucu Nabi atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan bahwa mereka maksum dari perbuatan dosa dan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ini ungkapan yang salah dan menyesatkan, ya. Bahkan katanya jangan ditagur, amun sidin kayak itu jangan ditagur, biarkan aja. Yang mati beriman aja. Nang kayak apa aja kah wangalnya, ujar orang wayah ini. Itu kada bujur. Sekalipun dia mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi, itu pun amun bujur keturunan Nabi. Tapi amunnya kada bujur, ya makin jauh. Makin jauh lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan peringatan kepada keluarga dan juga suku Quraisy di hari-hari berikutnya, maka mulailah terjadi yang disebut dengan gesekan-gesekan, kebencian-kebencian yang tumbuh dari kalangan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi terus berdakwah dengan terang-terangan tanpa menghiraukan celaan orang-orang yang mencela, ejekan orang-orang yang mengejek dan lain sebagainya. Qala Ibnu Ishaq, berkata Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terang-terangan dalam berdakwah, wa sada'a bihi kama amarahu Allah, dan beliau terus-menerus terang-terangan berdakwah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara terang-terangan yang menghujam setiap jiwa orang yang mendengarkannya. Lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi fima balagani, maka tidak ada dari kaumnya tersebut yang merespon atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dzakara alihatahum wa abaha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka. Asalnya mengajak qulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sembahlah Allah, tidak ada ilah selain daripada Allah. Tidak ada respon dari mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy secara umum. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka. Hatta dzakara alihatahum wa abaha, dan menyebutkan kekurangan dari Tuhan-Tuhan mereka tersebut, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Illa man asamallah, falamma fa'ala dzalika a'zamuhu wa nakaruhu, ketika Nabi menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka. Nah ini, jadi ketika seseorang melakukan kebaikan masih aman-aman saja, ya, dia mengajak kebaikan masih aman, mengajak sholat berjamaah, mengajak apa lagi, mengajak agar bersedekah, mengajak agar tersenyum, mengajak agar melakukan kebaikan, aman-aman saja, ya kalau. Tapi ketika mulai disentuh perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut, lalu mulai kepanasan lah, ya kalau. Judi online disentuh, kemudian lagi apa lagi, macam-macam, segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat disentuh. Nah itu lalu, makanya ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf aman, mengajak orang sholat, mengajak orang melakukan kebaikan, mengajak orang sedekah, mengajak orang ini itu dan lain sebagainya, menjalankan agama, maka itu aman biasanya. Tapi kalau sudah nahi mungkar, nah ini sudah pasti ada gesekan, ada orang yang kada suka, ada orang yang kada senang, ada orang akan muncul pembenci-pembenci orang yang mencegah kemungkaran tersebut. Makanya di tempat kita ini ada beberapa mubalik kita atau ustadz kita yang mengajak kebaikan, baik, bagus, mengajak kepada sholat berjamaah, bagus, luar biasa. Tapi ketika mulai kepada pembahasan mencegah kemungkaran, nah ini yang jadi gesekan lah, tumbuh kebencian. Tapi itulah, dua macam ini tidak bisa dipisahkan antara amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kala dipisahkan. Kalau misalnya amar ma'ruf aja, nahi mungkarnya kada, ya. Jadi harus di satu padu, karena ayatnya berkata seperti itu. Alladzi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ada bagikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ketika Nabi mulai menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah tersebut, berhala-berhala mereka, kekurangan daripada berhala tersebut, maka mulailah mereka kepanasan. Wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa adawatahu, maka mulailah mereka sepakat untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa man asama Allah taala minhum bil Islam, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, wa hum qalilun mustakhfawun. Namun mereka jumlahnya ketika itu sangat sedikit sekali, karena mereka khawatir, takut kalau mereka ketahuan maka mereka akan disiksa dan juga diancam dibunuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu hadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Talib, maka
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Hadiba ini maksudnya merayu Nabi dengan penuh lemah lembut, dengan penuh menjaga agar hati Nabi kada kecewa. Wa mana'ahu wa qama dunahu. Abu Talib melarang Nabi, wahai Muhammad, coba pang ikam pikirkan kaummu itu, nah jangan sampai seperti ini jar Abu Talib. Tapi wa qama dunahu, namun Abu Talib tetap berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi dari bahaya ataupun celaan orang-orang yang mencela dari kalangan kufar Quraisy. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bujuk rayu sang paman tersebut tidak dihiraukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus berjalan sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrillah mudhiran li amrihi la yarudduhu anhu syai'. Falamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Talib sudah dipadahi kepada Abu Talib. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini mereka memadahi kepada Abu Talib. Ikam ini wahai Abu Talib sama lawan kita ini. Kenapa ikam berdiam saja? Kenapa ikam kada menasihati Muhammad? Kenapa ikam membiarkan Muhammad dan lain sebagainya? Maka akhirnya apa yang terjadi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tibuhum min syai'in ankaruhu alaihi min firaqihim wa 'aibi alihatihim wa ra'u anna 'ammahu Abu Talib qad hadiba alaihi wa qama dunahu falam yuslimhu lahum masya rijalun. Akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut mengutus tokoh-tokoh mereka untuk menjumpai Abu Talib. Ada beberapa orang tokoh Quraisy yang diutus untuk menjumpai Abu Talib. Di antaranya adalah Utbah wa Syaibah, kedua anak dari Rabi'ah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, banyak mana bin-binnya lah, bin Lu'ay bin Ghalib, wa Abu Sufyan bin Harab, juga Abu Sufyan bin Harab bin Abdul Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Berkata Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wasmu Abi Sufyan Sakhar, nama dari Abu Sufyan itu adalah Sakhrun, kata beliau. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, Abu al-Bukhturi wasmuhu al-As Ibnu Hisham. Di antara mereka yang menghadap kepada Abu Talib ada yang disebut Abu al-Bukhturi, namanya adalah Al-As bin Hisham bin Harith bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, Abu al-Bukhturi Al-As bin Hashim. Abu al-Bukhturi adalah Al-As bin Hashim. Kemudian qala Ibnu Ishaq, waqalu ya Abu Talib, maka mereka pun menjumpai Abu Talib. Wahai Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana, keponakanmu itu Muhammad itu dia telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, kata mereka, dia telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, wa abadinina, dan dia merendahkan agama kita, wasafha ahlamana, dan membuyarkan mimpi-mimpi kita, wa dhallala abaana, dan ia telah menyesatkan ayah-ayah kita, nenek moyang kita yang terdahulu. Fa imma an takuffahu anna, maka engkau ada memiliki pilihan, kata mereka terhadap Abu Talib, ikam tahan inya, wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi, dan engkau asingkan dia, jangan sampai dia muncul ke permukaan, muncul di publik masyarakat Arab, ya. Jadi ditahan di kayak apa, kawalan menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafi, bukankah ikam ini sama aja lawan kita ini? Ikam kada percaya kalau inya ujar bubuhannya tadi. Lah fanakfikahu faqala lahum Abu Talib qaulan rafiqan, cukuplah kami wakilkan urusan Muhammad kepada engkau wahai Abu Talib. Selesaikan masalahnya, bereskan masalahnya wahai Abu Talib. Jangan sampai inya mengganggu kita, mencela Tuhan-Tuhan kita, dan mencela nenek moyang kita. Waraddahum raddan jamila. Sama orang wahini mengatakan,
Orang Bahari itu sama tuh nenek moyang lah. Apa namanya ajaran nenek moyang lah. Jadi ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Wa qala Abu Raddahum Abu Talib raddan jamila, maka Abu Talib pun menjawab dengan lemah lembut ya, dengan penuh perasaan. Fansarafu anhu, dijawab oleh, ayo aja Abu Talib, karena aku yang bereskannya, kamu tenang aja. Ujar Abu Talib. Nah ini kisahnya masih banyak lagi lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah